sastra, kemudian juga kesusastraan artasastra, itu kira-kira tahun 500 sebelum Masehi. Di Cina juga ya, jejak-jejak tentang asal-usul negara ini juga ditemukan ya dalam buku-buku karangan Confucius, Mencius, kemudian ada mazhab legalis, antara lain Sangyang, itu kira-kira tahun 350 sebelum Masehi. Nah, buku-buku yang ada di India, yang ada di Cina ini merupakan tulisan-tulisan politik yang bermutu di kala itu, gitu ya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri ada beberapa karya yang membahas masalah kenegaraan, ya, masalah sejarah dan kenegaraan. Ini bisa dilihat salah satu karya dari Negara Kertagama, ini yang ditulis pada masa Majapahit itu sekitar abad 15 dan 13 dan 15 Masehi, dan juga ada lagi satu buku yang bercerita tentang Babat Tanah Jawi. Nah, ini salah satu bukti sejarah bahwa keberadaan negara sudah diperbincangkan di abad itu. Nah, tapi kemudian datangnya imperialisme dari negara-negara Inggris, Jerman, Amerika, Belanda ke negara-negara Asia, ini mengakibatkan pemikiran-pemikiran kesusastraan yang mencakup bahasan politik itu mengalami kemunduran, terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh para imperialisme ini. Kemudian saat ini bahasan mengenai negara itu kalau Bapak Ibu kuliah di Fakultas Hukum, nah Bapak Ibu akan ketemu ya dengan mata kuliah ilmu negara. Nah, di situ akan dibahas lebih lanjut mengenai apa sih itu negara gitu ya. Kalau kita di sini hanya membahas kulitnya saja. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sini di kolom forum itu ada pertanyaan ya. Apa yang menyebabkan kenapa kita butuh negara? Ya, kenapa kita butuh negara? Nah, ini yang Ibu ingin Bapak Ibu menjawab dulu di kolom forum. Tapi kalau misalnya belum bisa dibuka, langsung saja di forum ini ya. Atas pertanyaan tersebut, siapa yang ingin mendahului? Kenapa kita butuh negara? Bu, Ade Subang. Ade, ya Pak Ade ya. Sutrisno, silakan. Ya, gini Bu. Kenapa kita butuh negara? Karena kita butuh untuk suatu tatanan, Bu. Tatanan dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya, itu baik tatanan baik itu hukum, sosiologinya, dan sebagainya, atau kebudayaan-kebudayaan yang ada. Maka, kita butuh yang namanya negara. Mungkin itu jawaban saya. Baik. Yang lainnya? Saya, Bu. Ya, dari mana? Dari Desa Malaka, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Langsung saja. Kenapa kita membutuhkan negara? Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Seperti yang kaya membutuhkan yang miskin. Jadi begitu halnya dengan manusia membutuhkan negara dan negara membutuhkan manusia. Karena antara manusia dan negara atau rakyat dengan negara itu saling berkaitan untuk bisa melangsungkan roda pemerintahan maupun segala aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan maupun dengan kemasyarakatan. Itu pendapat saya. Baik, Ibu ingin 3 pertanyaan lagi yang berbeda ya, yang berbeda dari Bapak Ibu sebelumnya. Silakan. 3 jawaban lagi. Andi Kurniawan, Bu. Saya, Bu. Pak Andi silakan. Andi Kurniawan, Bu. Ya, Andi Kurniawan silakan, Pak. Gini, Bu. Kita butuh negara biar ada suatu tatanan atau tata kelola yang mengatur biar tidak sembarangan, ada aturan, ada tatanan, ada pemerintahannya lah, seperti itu, kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, bagus ya. 2 pendapat lagi? Saya, Bu. Ya, Ibu Margaret silakan. Iya. Karena kita butuh negara supaya dapat mempersatukan semua daerah-daerah yang ada di suatu negara itu, sehingga segala sesuatu dapat ditata dengan baik. Barangkali itu, Bu. Terima kasih. Pendapat lagi boleh? Yang berbeda dari Saya, Bu. Ya, Pak Kasim silakan.
Kita butuh negara karena manusia adalah sebagai makhluk sosial, Bu. Serta manusia dan negara itu saling ketergantungan. Negara butuh manusia untuk warga negaranya dan manusia pun butuh negara untuk hakikat kehidupan mereka. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik ya. Tadi sudah ada 5 pendapat dan pendapat Bapak Ibu ini pada dasarnya adalah seperti itu adanya. Ibu dosen, mohon Ya, maaf izin Mbak. sholat isya dulu ya. Ya, silakan Mbak. Silakan. Ya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu menjawab kita butuh suatu tata negara, kita butuh sebuah tatanan sosial, kemudian karena manusia ini sebagai makhluk individu juga makhluk sosial, kemudian manusia ini juga perlu aturan-aturan ya yang bisa mengangkat harkat dan martabat dia sebagai manusia, kemudian juga sebagai alat persatuan, dan tadi juga Bapak yang ketiga, Pak Kasih menjawab bahwa antara manusia dengan negara ini ada ketergantungan, maka di situ muncullah hak dan kewajiban gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jadi manusia ini sebagai makhluk individu juga makhluk sosial. Kemudian manusia ini sebagai makhluk yang menggunakan teknologi. Kemudian manusia juga sebagai makhluk ekonomi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar istilah homo homini lupus. Ada yang pernah dengar? Bahwa manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain gitu ya. Nah, hal ini bisa didefinisikan bahwa manakala tidak ada keteraturan tadi, ya manakala tidak ada tatanan sosial tadi, tidak ada undang-undang tadi, tidak ada negara yang mengatur, ya maka bisa jadi manusia itu bisa menjadi serigala bagi manusia yang lain, bisa berbahaya pada manusia yang lain. Jadi yang berlaku adalah hukum rimba gitu ya. Siapa yang kuat maka dia yang akan bertahan. Nah tentu karena sejak dari zaman dahulu kala ya sudah ada kesadaran bahwa untuk bisa mencapai sebuah tujuan itu tidak bisa dilakukan sendiri, maka harus bersama-sama. Maka timbullah kesadaran pada manusia untuk membentuk sebuah organisasi. Nah, organisasi inilah yang kemudian menjadi negara, yang menjadi pemerintahan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana seseorang manusia yang tidak memiliki negara atau yang tidak tercatat sebagai warga negara dalam suatu negara. Bapak Ibu pernah melihat seperti itu? Siapa yang pernah mengetahui seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada beberapa orang yang mencari suaka? Pernah ya? Pernah Bu, pernah dengar. Ya, bahkan untuk mendapatkan kewarganegaraan dari negara, mereka rela mengarungi lautan gitu ya. Mereka rela melakukan kegiatan-kegiatan yang ilegal masuk kepada negara lain. Di Indonesia juga pernah beberapa kali ya. Pernah di Aceh ya Pak ya? Dari Aceh ada di sini? Pernah pengungsi ya dari Aceh Bu. Iya, lagi itu pernah warga Aceh itu menerima pengungsi dari mana yang akan melanjutkan perjalanan ke Australia ya dalam rangka mencari suaka kewarganegaraan. Nah, betapa pentingnya status warga negara atau status menjadi penduduk suatu negara bagi manusia saat ini, Pak. Karena manakala seseorang tidak terdata sebagai warga negara dari suatu negara, maka dia tidak akan bisa mendapatkan hak-hak sebagai warga negara di negara itu gitu ya. Misalnya orang tersebut ke Indonesia, maka dia tidak bisa mendapatkan fasilitas dari pemerintah Indonesia karena dia bukan warga negara Indonesia. Misalnya dalam hal perlindungan hukum, dalam hal kesehatan dengan BPJS itu ya, dalam hal pendidikan, dalam hal bantuan. Dia tidak bisa mendapatkan itu dari pemerintahan yang manakala dia bukan negaranya, maka hidup dia akan terombang-ambing, bahkan mungkin dia tidak mendapatkan rasa sebagai manusia gitu ya, sebagai manusia seutuhnya. Seorang manusia membutuhkan pengakuan, membutuhkan rasa aman, membutuhkan eksistensi, membutuhkan tempat untuk memenuhi kehidupannya gitu ya. Terus seorang manusia itu pasti ada keinginan untuk berkeluarga, untuk meneruskan keturunan, untuk bersosial. Nah, manakala seseorang tidak tercatat sebagai warga negara pada suatu negara, maka hal-hal tersebut tidak akan dia dapatkan gitu ya. Jadi betapa pentingnya status kewarganegaraan saat ini ya bagi seorang manusia. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke slide yang tadi.
Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. Jadi, negara itu merupakan integrasi dari kekuatan politik. Negara itu adalah organisasi pokok dari kekuatan politik, gitu Bapak Ibu ya. Makanya kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut tentang negara, itu ada di ilmu politik ya, ilmu hukum. Fakultas Hukum itu ada belajar tentang ilmu politik, demikian juga Fakultas Fisip ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Nah, Bapak Ibu, yang namanya negara itu dia bisa memaksakan kekuasaannya kepada kita semua. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang negara memaksakan kepada Bapak Ibu contohnya apa? PPKM. Kemerdekaan. Ada yang lain? Pajak. Pajak, ya kan? Ini adalah Wajib militer, Bu. Vaksin, Wajib militer. Wajib Vaksin, Bu. militer. BPJS, Bu. Untuk Indonesia belum, Pak ya? Untuk Indonesia belum ya? Nah, Tapi yang nanti, pokoknya Bu. adalah Akte kelahiran, Bu. Vaksinasi, Bu. kelahiran ya. Pajak tadi ya, kita semua wajib membayar pajak gitu ya. Di mana negara memberikan kita rasa aman, negara memberikan kita perlindungan, untuk itu semua negara berhak mendapatkan pajak dari warga negaranya. Negara sudah memberikan kewajibannya, maka negara meminta haknya gitu ya kepada warga negaranya, salah satunya dalam bentuk pajak. Nah, manakala ada dari kita yang tidak membayar pajak, maka negara dapat memaksanya, dan pemaksaan negara kepada warga negaranya karena tidak membayar pajak ini legal, ini boleh, ini tidak melanggar ya, karena tadi itu dia mempunyai kekuasaan yang sah untuk memaksa kepada semua golongan ya, dengan kekuasaannya itu ya dia bisa melakukan itu dan itu tidak melanggar hukum. Contoh lainnya adalah dalam rangka penegakan hukum gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya bagaimana negara menembak mati teroris misalnya. Ya kan, kalau bukan atas nama negara dia menembak mati seseorang itu pasti kejahatan ya, pasti dia dipenjara. Tapi karena atas nama negara dia menembak mati, dia memiliki kekuasaan tadi itu, dan kekuasaan dia bisa memaksa orang lain untuk tunduk ya pada aturan-aturan yang dibuat oleh negara tersebut. Dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama gitu ya. Kita sebagai bangsa Indonesia ya pasti memiliki tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan kita sebagai bangsa Indonesia nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian negara itu mempunyai dua tugas. Pertama, mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial. Kemudian mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ya ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Ini tugas negara secara umum di dunia ini ya, tidak hanya di Indonesia. Kemudian, bagaimana definisi negara menurut para ahli gitu ya? Aristoteles mengatakan bahwa negara itu adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Ya, seperti yang Ibu katakan bahwa seorang manusia itu untuk mencapai tujuannya tidak bisa dia lakukan sendiri, dia harus bersama-sama gitu ya. Kemudian Roger Hasolt ya dalam bukunya dia mengatakan bahwa negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Kemudian ada lagi pendapat dari Hugo, dia mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang sempurna daripada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Kemudian ada juga ya pendapat dari Max Weber mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah ya. Kekerasan fisik seperti yang tadi Ibu contohkan, bagaimana negara memberantas kriminalisme gitu ya, terorisme yang ada di wilayahnya. Kemudian Miriam Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Politik, dia mengatakan bahwa negara itu adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan
atau melalui sebuah pengontrolan monopolistik terhadap kekuasaan yang sah, ya. Ini merupakan definisi negara menurut para ahli, baik ahli-ahli dari luar maupun ahli dari Indonesia. Nah, Bapak Ibu, sebuah negara itu memiliki sifat-sifat. Pertama, negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Ya, sebentar ya, Mas izin lagi ngajar. WA dulu. Iya. Ya, makasih. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lain, gitu ya. Di Indonesia ini katakan tidak ada orang yang memiliki kedaulatan penuh seperti sebuah negara, gitu ya. Walaupun di Indonesia ini kita tahu banyak sekali asosiasi, banyak sekali organisasi-organisasi, tapi tentu kewenangannya terbatas kepada organisasinya, gitu ya. Tapi sebuah negara dia memiliki kedaulatan, dia memiliki kewenangan penuh ya atas dasar masyarakat untuk melakukan tugas-tugasnya tadi, bahkan dengan cara pemaksaan sekalipun dan itu legal, gitu ya. Nah, jadi sifat-sifat negara, pertama sifat memaksa, mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Kalau di Indonesia diwakili oleh polisi, gitu ya, tentara dalam hal membasmi para pemberontak, gitu ya. Nah, kemudian dicontohkan di sini misalnya membayar denda pada seseorang warga negara yang tidak membayar pajak. Bisa juga manakala tidak juga membayar pajak, maka hartanya disita. Manakala tidak bisa juga, maka bisa jadi berlaku pengadilan dan kemudian dia dipenjara. Kemudian sifat negara yang berikutnya adalah sifat monopoli. Dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat, negara dapat melarang suatu aliran atau kepercayaan atau aliran politik tertentu untuk hidup dan disebarluaskan di wilayah negaranya, gitu ya. Misalnya Indonesia, bahwa Indonesia ini memiliki dasar negara Pancasila. Ideologi kita adalah Pancasila. Maka negara dengan kewenangannya ya bisa melarang aliran-aliran liberalisme, aliran-aliran sosialisme, aliran fasisme untuk berkembang ya atau hidup di Indonesia. Demikian juga aliran-aliran kepercayaan. Indonesia sampai saat ini hanya mengakui 6 agama ya. Maka di luar 6 agama tersebut, nah tentu ini menyalahi undang-undang yang ada di negara kita dan tentu saja tidak bisa disebarluaskan di Indonesia. Sifat negara berikutnya adalah sifat mencakup semua, ya semua peraturan perundang-undangan itu berlaku untuk semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, gitu ya, tanpa terkecuali. Manakala ada dari masyarakat kita tidak mematuhi undang-undang tersebut, maka tentu ada sanksinya, dan sanksinya ini berlaku untuk semua. Nah, itu adalah sifat-sifat negara secara umum, tidak hanya di Indonesia, bahkan seluruh negara-negara dunia juga pada dasarnya memiliki sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Nah, Bapak Ibu, ya, menurut Diponolo ya bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata cara pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu masyarakat di suatu daerah tertentu. Bapak Ibu, ada 3 syarat adanya negara. Ya, yang pertama tentu saja sebuah negara itu harus memiliki tempat, harus memiliki wilayah. Indonesia, ya, sudah kita bahas kemarin ya, bahwa batas wilayah Indonesia itu adalah, apa Bapak Ibu? Yang kemarin, yang kita bahas? Wilayah Hindia Belanda dahulu, Papua Timur, sama ya? Malaka. Oke. Bapak Ibu ada yang tahu Indonesia berbatasan di sebelah utara berbatasan dengan mana saja? Malaysia, Bu. Dengan Filipina, Bu. Filipina, Malaysia, Singapura. Apa lagi? Singapura, Bu. Oke.
Di sebelah timur Indonesia berbatasan dengan mana saja? Papua Nugini, Bu. Papua Nugini, Bu. Timor Leste. Oke. Di sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan mana saja? Australia, Bu. Australia, Bu. Apalagi? Australia. Australia, Bu. Samudra Hindia. Oke, satu lagi. Tadi udah Ibu sebut apa? Utara, timur, selatan, satu lagi apa? Sebelah barat. Barat. Indonesia berbatasan dengan apa? Barat, Bu. Sri Lanka. Sri Lanka. Samudra Hindia sebelah barat kayaknya, Bu. Samudra Hindia. Itu bagian apa dari Indonesia kalau Aceh? Barat. Bagian barat Indonesia. Bagian barat. Barat ya? Indonesia bagian Ya, barat kan Aceh ya. Berarti berbatasan dengan Samudra Hindia. Iya, Samudra Hindia. Betul ya. Sebelah barat Indonesia tidak berbatasan secara darat dengan negara lain ya, berbatasan secara perairan gitu ya. Nah, itulah daerah wilayah Indonesia. Kemudian unsur kedua yang ada dalam sebuah negara adalah unsur manusianya. Jadi sudah ada wilayahnya, tentu saja harus ada manusianya, harus ada masyarakatnya gitu ya. Dan kita semua sepakat ya, Indonesia ini berdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Nah, itulah masyarakat Indonesia ya, yang batas-batas wilayahnya yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan. Kemudian unsur yang ketiga yang harus ada sebagai persyaratan mutlak berdirinya sebuah negara adalah unsur organisasi atau tata kerjasama atau pemerintahan gitu ya. Dan kita sama-sama sepakat bersatu dalam sebuah negara kesatuan Republik Indonesia ya, kita berbentuk republik. Nah, dengan pemerintahan yang kita pilih melalui kegiatan pemilu ya. Sekarang kegiatan pemilu kita dilakukan secara langsung ya, dalam periode 5 tahun sekali. Nah, itulah pemerintahan kita. Nah, unsur yang ketiga Bapak Ibu adalah pengakuan dari negara lain. Walaupun sebuah negara memiliki wilayah, memiliki penduduk, memiliki tata pemerintahan, tapi manakala belum ada pengakuan dari negara lain yang berdaulat, ya, maka belum sah gitu ya dikatakan sebagai negara. Bapak Ibu, negara mana yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita? Palestina, Bu. Palestina. Apakah betul? Bu. Benar, Palestina, Bu. Berdasarkan sejarah kayak gitu, Bu. Mesir. Oke. Palestina, Bu. Setelah Palestina apa lagi? Mesir. Setelah Mesir apa lagi? Suriah. Nah, di sini ada ya. Iya. Jadi memang Palestina itu mengakui kedaulatan Indonesia pertama kali, tapi dalam sejarah yang Ibu baca, Palestina itu mengakui sebelum Indonesia melakukan proklamasi 17 Agustus 1945, Pak. Jadi Palestina itu sudah mengakui kemerdekaan Indonesia bahkan sejak tanggal 6 September 1944. Jadi sebelum Indonesia mengkumandangkan proklamasinya, Palestina itu sudah mengakui. Jadi ketika itu dalam sejarahnya ya, ada mufti besar Palestina, di slide ini Ibu tulis juga, namanya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Dia mengucapkan selamat kepada bangsa Indonesia meski belum resmi merdeka, ya. Ucapan selamat beliau itu diucapkan melalui radio ketika itu ya, karena ketika itu Palestina mendengar bahwa Parlemen Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 16 September 1945 itu, gitu ya. Namun negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi 17 Agustus 1945 itu adalah Mesir, gitu ya. Adalah Mesir, itu juga 1 tahun kemudian, tahun 1946, ya. Kalau dilihat dari bulannya, bulan Maret belum sampai 1 tahun ya. Dari tahunnya sudah 1 tahun kemudian, tahun 1946. Nah, kemudian dukungan Mesir ini disampaikan secara resmi oleh Konsul Jenderal Mesir ketika itu Muhammad Abdul Muin yang datang ke Yogyakarta. Nah, kemudian pengakuan berikutnya diperoleh Indonesia dari Suriah tahun 1947, kemudian Lebanon itu tahun 1947 juga, dan kemudian disusul Arab Saudi tahun 1950. Nah, setelah itu banyak negara-negara lain yang mengakui, ya, yang kemudian mengakui kedaulatan Indonesia, ya. Jadi syarat mutlak ya berdirinya sebuah negara ada 4 hal tadi, ada wilayahnya, ada masyarakatnya, ada pemerintahannya, dan ada pengakuan dari negara lain yang berdaulat ya.
tentu negara ini harus merdeka dulu, baru bisa mengakui kemerdekaan negara lain. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas ya bahwa para founding father kita, para pendiri bangsa kita sudah sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Nah, tentu saja itu memberikan konsekuensi. Nah, ya, konsekuensi yang pertama adalah dengan dijadikannya Pancasila sebagai dasar negara, maka negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, gitu ya. Di video kemarin ada beberapa tawaran, ada beberapa opsi ya Bapak ya. Pertama opsi NKRI, kemudian opsi negara berbentuk monarki, gitu ya. Terus yang berikutnya adalah opsi berbentuk federal. Tapi kemudian para panitia yang bergabung dalam BPUPKI ini memberikan suara terbanyak kepada bentuk negara Indonesia NKRI, gitu ya. Maka NKRI lah yang dipilih sampai saat ini. Dan bentuk negara Indonesia, negara kesatuan yang berbentuk republik ini ada dalam konstitusi kita, yaitu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Itu konsekuensi pertama. Konsekuensi yang kedua, masih dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, Bapak Ibu, apa maksud daripada kedaulatan di tangan rakyat? Siapa yang ingin berpendapat? Kedaulatan dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, Bu. Oke, dalam bentuk apa? Demokrasi, negara demokrasi. Oke, di negara demokrasi diwujudkan dalam bentuk apa? Ketika Indonesia melakukan 5 tahun sekali apa Bapak? Pemilihan umum. Pemilihan umum. Salah satu bentuk yang paling konkret daripada kedaulatan di tangan rakyat ya yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini adalah pelaksanaan pesta rakyat yang kita sebut Pesta rakyat pemilihan umum. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memilih dia ya, pasti dia tidak akan menjadi wakil kita gitu kan ya. Itu sudah pasti. Nah, disitulah rakyat betul-betul berdaulat bahwa orang-orang yang saat ini duduk di kursi legislatif, ya, itu dari tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat, itu semua karena dipilih oleh Bapak Ibu, oleh kita semua, gitu ya. Dia tidak akan duduk di sana kalau tidak ada yang memilih, gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk konkret daripada kedaulatan di tangan rakyat. Nah, kemudian Indonesia adalah negara hukum. Ini juga salah satu konsekuensinya, ini ada pada pasal 1 ayat 3. Nah, karena negara Indonesia berdasarkan negara hukum, maka semua aktivitas ya yang ada di negara kita, aktivitas berbangsa, bernegara, ya dan bermasyarakat, itu harus berlandaskan pada hukum. Ya. Itu merupakan konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian ada beberapa teori tujuan negara. Nanti kita akan sampai kepada apa sih tujuan negara Indonesia gitu ya. Apa alasan Indonesia ini ada? Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu bahwa ada beberapa teori tentang tujuan negara. Teori pertama mengatakan bahwa negara itu ada, tujuannya adalah untuk kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran sebagai tujuan negara. Ini teori yang pertama yang paling atas. Kemudian ke kanan ya, bahwa tujuan negara itu kepastian hidup, keamanan, ketertiban sebagai tujuan negara. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk keadilan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, pendapat yang terakhir, teori yang terakhir mengatakan bahwa tujuan negara itu untuk kemerdekaan, gitu ya. Nah, kita lihat lagi teori yang pertama yang mengatakan bahwa negara itu dibentuk dengan tujuan untuk kekuatan dan kekuasaan, ya. Ini para pendukungnya adalah San Yang. Ini merupakan filsuf dari Cina. Dia mengatakan bahwa satu-satunya tujuan
bagi raja, ya, raja ini yang memimpin sebuah pemerintahan adalah membuat negara menjadi kuat dan berkuasa. Nah, kemudian pendukung lainnya adalah Machiavelli, ya. Machiavelli ini dia mengatakan bahwa raja itu harus tahu bahwa ia senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang selalu mengintai kelemahan dan menunggu kesempatan menerkam, katanya ya, atau merebut kedudukannya. Maka seorang raja haruslah menyusun dan menambah kekuatan terus-menerus. Kemudian, pendapat yang ketiga dari Frederick, dia mengatakan bahwa tujuan hidup umat manusia adalah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna atau maha manusia. Nah, hidup itu adalah serba berkembang, ya, dan seterusnya. Jadi ini merupakan teori, ya, teori bahwa tujuan negara itu adalah untuk kekuasaan dan untuk kekuatan. Pendukungnya adalah tiga orang ini, ya. Kemudian kita lihat tujuan yang kedua, bahwa negara itu ada untuk memberikan kepastian hidup, memberikan keamanan, memberikan ketertiban. Kita lihat para pendukungnya adalah Dante ini dari Italia, dia mengatakan bahwa manusia hanya dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mencapai tujuan yang tinggi di dalam keadaan yang damai, ya. Jadi seseorang itu akan bisa beraktivitas, ya, dalam jalan kehidupannya dengan dukungan kedamaian, dengan adanya keamanan, dengan adanya ketertiban, gitu ya. Kemudian pendapat yang kedua dari Thomas Hobbes, dia mengatakan perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara, ya, bahwa sebuah negara tidak akan bisa melanjutkan kehidupannya tanpa perdamaian, gitu ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah dari Roosevelt. Ini adalah mantan Presiden Amerika Serikat, ya, dia mengatakan apabila saya harus memilih antara ketertiban dan keadilan, maka dia memilih ini ketutupan, ya, keadilan. Nah, ini adalah para pendukung-pendukung di mana tujuan negara itu untuk mendapatkan kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban. Kita lihat teori yang ketiga, bahwa negara itu tujuannya adalah untuk kemerdekaan. Nah, ini para pendukungnya, ada Spencer, dia mengatakan bahwa negara itu tak lain adalah sebagai alat bagi manusia untuk memperoleh lebih banyak kemerdekaan daripada yang dimilikinya sebelum adanya negara, gitu ya. Jadi negara ini sebagai alat bagi manusia untuk mendapatkan kemerdekaan yang lebih luas. Kemudian Immanuel Kant juga mengatakan bahwa kemerdekaan itu menjadi tujuan negara, ya. Terjadinya negara itu adalah untuk membangun dan menyelenggarakan hukum. Sedangkan hukum untuk menjamin kemerdekaan manusia. Hukum dan kemerdekaan tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian pendukung terakhir daripada teori kemerdekaan sebagai tujuan negara ini adalah Hegel. Dia mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan yang sempurna, yang merupakan keutuhan daripada perwujudan kemerdekaan manusia. Kemudian teori berikutnya adalah bahwa tujuan negara itu untuk mendapatkan keadilan. Nah, para pemikirnya, ya, salah satunya adalah Aristoteles, dia mengatakan bahwa negara itu seharusnya menjamin kebaikan hidup bagi warga negaranya. Kebaikan hidup inilah tujuan luhur negara. Kemudian didukung juga oleh pendapat Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa kekuasaan dan hukum negara itu hanya berlaku selama ia mewujudkan keadilan untuk kebaikan bersama umat manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, gitu ya. Dan Immanuel Kant juga mendukung teori ini bahwa terjadinya negara itu dari kenyataan bahwa manusia demi kepentingan sendiri telah membatasi dirinya dalam suatu kontrak sosial yang menumbuhkan hukum, gitu ya, yang tergabung dalam sebuah negara. Teori yang terakhir, ya, tentang tujuan negara, di mana negara ini ada untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan, ya. Ini pendukungnya adalah Bapak kita, ya, Muhammad Hatta. Dia mengatakan bahwa bohonglah segala politik jika tidak menuju kepada kemakmuran rakyat, ya. Jadi harusnya tujuan kita berpolitik, ya, tujuan para negarawan, para politisi itu
berpolitik adalah untuk menuju kepada kemakmuran rakyat. Tapi manakala para politisi di luar sana itu yang dia pikirkan adalah kepentingan pribadi dan golongannya, maka sesungguhnya dia bukanlah politik sejati gitu ya. Dia hanya mengatasnamakan politik saja untuk mendapatkan tujuan-tujuan individu dia dan golongannya gitu ya. Maka seorang politisi menurut Muhammad Hatta adalah orang yang berjuang dengan alat politiknya menuju kepada kemakmuran rakyat. Immanuel Kant juga mendukung teori ini bahwa tujuan politik ialah mengatur agar setiap orang dapat puas dengan keadaannya ya. Hal ini menyangkut terpenuhnya kebutuhan yang bersifat bendawi dan terwujudnya kebahagiaan yang bersifat rohani. Itu sekedar pengantar saja teori-teori tujuan dari keberadaan sebuah negara. Ya Bapak Ibu ya. Nanti lebih bahasnya yang tadi Ibu katakan dibahas di dalam Fakultas Fisip dan juga Fakultas Hukum. Bagaimana dengan Indonesia, Bapak Ibu? Apa tujuan negara kita? Ada yang tahu? Apa alasan Indonesia ini ada, Bapak Ibu? Mensejahterakan masyarakat Indonesia, Pak dosen, Bu dosen. Mensejahterakan rakyat Indonesia. Apalagi? Melindungi segenap tumpah darah. Mencerdaskan warga negaranya, Bu. Apalagi? Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan warga negara. Hukum, Bu. Supremasi hukum. Serta melaksanakan Yang Bapak Ibu sebutkan itu tertulis di mana? Di alinea kedua. Undang-undang dasar. Undang-undang dasar. Termuat dalam butir-butir Pancasila, Bu. Undang-undang dasar alinea kedua. Undang-undang dasar apa pembukaan undang-undang dasar? Pembukaan undang-undang dasar. Betul ya. Pembukaan undang-undang dasar. Jadi Bapak Ibu, Undang-undang dasar Indonesia sebagai sebuah negara memiliki cita-cita. Cita-cita Indonesia ini ada pada pembukaan undang-undang dasar alinea kedua. Cita-cita Indonesia yang pertama adalah menjadi sebuah negara yang merdeka. Kemudian setelah merdeka, menjadi sebuah negara yang bersatu. Setelah bersatu, menjadi sebuah negara yang berdaulat penuh, itu ya, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa intervensi dari yang lain. Setelah itu, yang ingin dicapai oleh Indonesia adalah menjadi sebuah negara yang adil dan tentu saja menjadi sebuah negara yang makmur, ya. Ini adalah cita-cita negara kita, Bapak Ibu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ini ada pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di samping cita-cita, Indonesia ini juga memiliki tujuan. Jadi kalau ditanya apa alasan Indonesia ini ada? Apa alasan kita semua bergabung dalam sebuah negara yang bernama Indonesia? Nah, yang tadi Ibu katakan, Bapak Ibu katakan ya, ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu pada alinea keempat. Jadi tujuan adanya Indonesia, pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi Indonesia ini berjalan untuk mewujudkan 5 hal ini, Bapak Ibu ya, untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya dan juga untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan negaranya. Jadi tujuan negara Indonesia ini apabila disederhanakan itu menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama untuk mewujudkan kesejahteraan umum, nah yang kemudian yang kedua adalah menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu ya memiliki 2 pendekatan, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Nah sekarang Ibu tanya, menurut Bapak Ibu, apakah yang menjadi tujuan negara Indonesia ini sudah tercapai? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Menurut Bapak Ibu, apakah proses yang sekarang kita ikuti menuju ke arah itu? Iya, Bu. Ya, menuju Ya. ke arah sana, Indonesia tapi ini belum berada bermaaf. pada rel yang benar. Maaf. Kita berada pada rel yang benar untuk menuju tujuan kita, Bapak Ibu? Iya, Bu. Betul, Bu. Semoga, Bu.
Betul, ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, misalnya dalam kondisi pandemi ya Bapak Ibu ya, apa yang menjadi tujuan negara Bu, ini belum maksimal, Bu. belum maksimal, betul Pak ya. Tapi yang penting kita berada pada rel yang benar Pak ya. Yang penting prosesnya ke sana ya, karena memang semua negara pun semuanya masih berproses Pak ya. Bahkan negara yang sebesar Amerika pun belum tercapai tujuan negaranya, masih sama-sama berproses. Yang penting relnya benar, jalannya sudah benar gitu Pak ya. Nah, ketika kita dalam kondisi COVID-19, apa yang menjadi tujuan ini pun harus lebih diutamakan. Seperti, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala mikro misalnya. Tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, benar nggak Bapak Ibu? Untuk melindungi semuanya agar Betul, tapi kalau si bansos sudah Pancasilais, Bu. Ya, jadi sesungguhnya tidak ada suatu negara yang mengeluarkan kebijakan itu untuk membuat rakyatnya sengsara, Bapak Ibu ya. Sesungguhnya negara itu mengeluarkan kebijakan ya dalam rangka untuk memenuhi hal ini. Nah, kemudian kemarin ya, dalam keadaan pembatasan sosial, pendidikan tetap harus ada Bapak Ibu ya. Kita tetap harus sekolah ya. Iya, Bu. Iya. Harus, Bu. Pendidikan harus tetap ada. Kemudian kehidupan beragama harus tetap ada, ya. Yang Muslim kita tetap berpuasa, kita tetap melaksanakan sholat Id, hanya caranya saja yang berbeda, Bapak Ibu ya. Caranya yang berbeda gitu ya. Kalau semula kita sholat Idul Fitri bersama-sama di masjid atau di lapangan, tapi karena COVID kita diminta melakukannya di rumah gitu, Pak ya. Tapi tetap kita melakukan apa yang kita yakini dalam agama kita. Demikian juga dengan pendidikan. Tidak boleh offline di sekolah, tapi pemerintah memfasilitasi dengan kebijakan PPJ gitu ya. Kemudian dengan subsidi-subsidi, ada subsidi pulsa gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di daerah Bapak Ibu subsidi yang terkait pendidikan apa saja yang diterima Bapak Ibu? Selain pulsa apa lagi? Kuota, Bu. Kuota. Belum ada, Bu. Belum ada, Bapak? Waduh. Gas LPG. Belum ada. Oh, yang itu gas LPG. Gas LPG Khusus terkait banyak, Bu. Khusus untuk pendidikan belum ada, Bu. Ya. Oh, begitu, Bapak Kalau Ibu ya. di pendidikan belum. Yang ada di tingkat SMP. Seluruh masyarakat Indonesia. Beasiswa. Oke. Yang ada di tingkat SMP namanya PIP. Apa itu kepanjangannya, Pak? Bu. PIP. Intinya bantuan uang dari pemerintah untuk anak-anak SMP. Oh, hanya Kalau anak SMP? kalau PIP itu memang sudah ada dari Itu sudah ada sebelum COVID. Oke. Memang bantuan ini Bapak Ibu kembali kepada kebijakan karena kita kan otonomi daerah Bapak Ibu ya. Jadi kadangkala bentuknya di lapangan kembali kepada kebijakan pemerintah setempat. Karena setiap daerah tentu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Memiliki kondisi yang berbeda, birokratis yang berbeda. Dapatkan bantuan itu gurunya, Bu. Gurunya dapat, Pak ya? Iya, gurunya dapat, tapi muridnya nggak dapat. Oke, seluruh Indonesia mendapatkan subsidi dari pemerintah. Itu sudah diumumkan pemerintah yang melalui media-media, semua kita bisa membacanya. Mungkin bentuknya di lapangan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat, gitu Pak ya. Nah, tapi intinya ya, apapun yang terjadi pada bangsa kita, pasti pemerintah itu harus mengacu ke sini, harus mengacu ke 5 tujuan ini. Nah, manakala pemerintah tidak melakukan hal ini, maka sesungguhnya pemerintah telah melanggar apa yang diamanatkan kepadanya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang menjadi cita-cita kita, ini yang menjadi tujuan negara kita, maka kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai bagian dari Indonesia, maka tugas kita adalah ikut serta sebisanya dalam membantu mewujudkan ya apa yang menjadi tujuan kita bersama. Nah, Bapak Ibu, secara etimologis ya, dasar negara itu identik dengan norma dasar. Jadi Pancasila ini adalah norma dasar, adalah cita-cita hukum, adalah cita-cita negara. Maka dia dijadikan sebagai dasar negara. Pancasila juga sebagai filsafat negara. Dasar negara bersifat universal, dalam arti
setiap negara memiliki dasar negara. Ya betul Bapak Ibu ya. Setiap negara memiliki dasar negara dan Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negaranya. Betul, Bu. Nah, secara terminologis, dasar negara ini dapat diartikan sebagai landasan atau sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Jadi, pemerintahan boleh berganti Bapak Ibu ya. Pemerintahan boleh berganti, siapapun yang memerintah, dia harus menjadikan Pancasila sebagai sumber dalam penyelenggaraan negaranya. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Sedangkan secara teoretik, ya, mengacu kepada pendapat si Hans Kelsen, ya, bahwa dasar negara itu sebagai grand norm, ini bahasa Belanda agak sulit ya lidah kita mengatakannya, intinya adalah sebagai norma dasar. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Nah, ini secara teoretik. Jadi dasar negara itu, Bapak Ibu, ya, merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita-cita hukum, ya. Jadi dalam implementasinya apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia harus didasarkan pada dasar negaranya, yaitu Pancasila. Nah, Bapak Ibu, urutan perundang-undangan di Indonesia, ya. Jadi Pancasila ini adalah dasar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, beragama, bahkan ya, Pancasila ini adalah dasarnya, adalah fondasinya. Baru kemudian turunannya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi sudah kita bahas, bahwa dalam pembukaan undang-undang itu termuat cita-cita negara, tujuan negara, dan juga butir-butir Pancasila, ya, itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, urutan perundang-undangan berikutnya adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baru di bawahnya, ya, ada TAP MPR, Hukum Dasar Tertulis. Nah, baru di bawahnya lagi undang-undang, baru di bawahnya lagi peraturan gubernur, peraturan kepala daerah, peraturan bupati, gitu ya, dan peraturan-peraturan kepala daerah yang lain. Jadi, peraturan-peraturan yang di bawahnya ini semuanya harus mengacu kepada Pancasila sebagai dasar negara tadi. Manakala ada peraturan-peraturan di bawah ini setelah diteliti ternyata tidak sesuai dengan Pancasila, maka peraturan tersebut wajib untuk dihilangkan. Tidak boleh ya, tidak boleh ada peraturan-peraturan di bawahnya itu yang tidak atau yang bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum. Misalnya ada peraturan presiden gitu ya, ternyata setelah diteliti tidak sesuai dengan Pancasila. Misalnya sila pertama, sila ketuhanan. Maka peraturan presiden itu harus dianulir. Ya, harus dirubah. Gitu ya. Tidak boleh ada peraturan di bawah Pancasila ini yang bertentangan dengan Pancasila. Itulah yang menjadi makna Pancasila ini dikatakan sebagai dasar negara Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu tentang Pancasila sebagai dasar negara? Bapak Ibu jelas ya? Penjelasan Ibu jelas nggak? Jelas, Bu. Oh, jelas. Cukup jelas. Nah, Bapak Ibu. Oh, ini Bu, mau bertanya ini Bu. Tolong. Oh ya, silakan Pak. Rahman Hidayat Bu, Kelon Mentawai. Tolong ya, dijelaskan lagi Bu. Oh, belum sempat saya tulis ini Bu. Oh, apa itu? Tentang aturan tertinggi itu kan dasarnya adalah Pancasila, sampai turun-turunannya itu kepada peraturan bupati, sampai mungkin di desa itu perdes Bu. Jadi peraturan tertingginya itu Pancasila. Setelah itu apa lagi Bu? Itu tolong dipakan lagi Bu, dijelaskan lagi Bu.
Baik, Pak. Urutannya itu maksud saya, Bu. Ya. Ini slide ini bisa Bapak Ibu ambil di e-learning ya. Sudah Ibu masukkan di situ, Bapak Ibu bisa download. Ya, betul Pak ya. Sudah, Bu. Pertama itu adalah Sudah, Bu. Nah, urutannya pertama adalah Pancasila. Di bawah Pancasila tadi adalah pembukaan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, di bawah pembukaan Undang-Undang Dasarnya, ya, yang kita kenal juga sebagai batang tubuh. Baru Batang tubuh. kemudian Batang MPR. MPR. Di bawah MPR, Bu. ada undang-undang. Di bawah Undang-undang. Peraturan harusnya pelaksana. di situ ada peraturan Peraturan presiden. pelaksana. Undang-undang. Ya, ada peraturan pemerintah, Peraturan. ada peraturan menteri. Presiden. Ya, nah itu tidak Ibu tulis di situ karena Ada peraturan bupati. Ya, sebelum bupati ada juga peraturan gubernur dulu. Iya. Peraturan Gubernur, ya. Baru peraturan bupati, baru peraturan-peraturan di bawahnya. Gitu, Pak. Nah, ini tadi ya. Nah, di bawah undang-undang ini di sini nggak Ibu tulis karena menurut Ibu ini ya, Bapak Ibu sudah tahu gitu ya. Nah, di bawah undang-undang ini ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, ada peraturan menteri gitu ya. Baru peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan-peraturan lain yang ada di bawahnya. Begitu, Pak? Kalau Sedikit di Bu, bawah- sedikit Bu. Bu, Ya, sedikit Bu. gimana? Pertanyaan Bu. Ini Bu, di sana kan ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ya. batang tubuh Undang-Undang 1945. Nah, yang dimaksud dengan pembukaan Undang-Undang dengan batang tubuhnya di mana, Bu? Ini saya bingung juga nih. Oh, gitu. Apakah alinea 1 dan 2-nya itu masuk dalam pembukaannya atau batang tubuhnya di mananya? Gitu, Bu? Baik. Kasih, Jadi Bu. kalau Bapak Ibu buka ya buku atau Bapak Ibu juga bisa searching di Google, di situ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri dari satu pembukaan, Pak ya. Kemudian batang tubuh. Nah, bagian ketiganya itu adalah aturan tambahan atau penjelasan. Nah, kalau Bapak Ibu searching itu semuanya akan kebuka, Pak. Batang tubuh itu di situ ada 4 pembukaan. Sebelum masuk ke Undang-Undang Dasar, itu ada pembukaan dulu. Nah, pada pembukaan inilah terdapat cita-cita negara kita, tujuan negara kita, sila-sila Pancasila, itu ada di pembukaan, Pak. Sementara batang tubuhnya, atau yang kita kenal sebagai Undang-Undang Dasarnya, itu adalah penjelasan lebih rinci dalam bentuk pasal-pasal yang sudah mengalami perubahan selama 4 kali perubahan, gitu, Pak ya. Ada perubahan pertama, perubahan kedua, ketiga sampai keempat. Nanti kita ada bahasan sendiri tentang Undang-Undang Dasar. Kemudian di bagian akhirnya itu ada penjelasan terkait Undang-Undang Dasar tersebut. Gitu, Pak. Silakan di searching ya di Google. Makasih, Bu. Makasih. Baik, kita lanjut ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini perlu selalu dikaji gitu ya, selalu dikaji, disesuaikan dengan dinamika perkembangan masyarakat, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Pancasila inilah yang akan memberikan arah kemana bangsa Indonesia ini akan dibawa. Pancasila ini memberikan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi kalau ditanya Indonesia ini kepribadiannya apa sih? Maka lihatlah Pancasila. Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang diambil dari kepribadian Indonesia ya, yang sudah berkembang sebelum Indonesia ini merdeka. Sejak zaman dahulu kala ada nilai-nilai yang berkembang. Nah, itulah kepribadian Indonesia seperti gotong royong gitu ya, musyawarah, memiliki ramah tamah dan seterusnya. Nah, pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan kepada keseimbangan, keselarasan, keserasian. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara ini menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminasi bagi siapapun, gitu ya. Jadi Pancasila ini ya menaungi itu semua. Misalnya dalam melakukan kegiatan beragama gitu Bapak Ibu ya. Maka Pancasila menjamin bahwa setiap penduduk Indonesia bisa melaksanakan keyakinannya sesuai dengan agama dan percayaan masing-masing. Tidak boleh seseorang mengusik ya apa yang diyakininya tersebut.
Kemudian Pancasila memberikan arah tentang hukum, harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan negara, ya, para penyelenggara negara, maksudnya pemerintahan kita ini harus mampu menjadi panutan bagi warga negara lain, terutama dalam hal kejujuran, sebagai pengejawantahan nilai-nilai Pancasila, dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, ya, sampai dengan nilai keadilan. Jadi Bapak Ibu ini kan penyelenggara negara di tingkat desa gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini dituntut untuk menjadi panutan bagi warga negara lain. Gitu ya Bapak Ibu ya? Siap, Bu. Iya. Kemudian, nah bagaimana sumber yuridis, historis, sosiologis ya dari Pancasila sebagai dasar negara? Sumber yuridisnya ya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ini Bapak Ibu bisa baca ya, ada pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan merupakan sumber daripada hukum negara. Rinciannya tadi yang sudah kita bahas, itu sumber yuridisnya. Sedangkan sumber historisnya, Pancasila dijadikan dasar negara pada saat ditetapkan dalam Pancasila sebagai dasar negara itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang ditetapkan 1 hari setelah Indonesia merdeka. Jadi tanggal 18 Agustus itulah ya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Itu sejarahnya ya, historisnya. Pada mulanya itu pembukaan direncanakan itu pada mulanya pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah Piagam Jakarta itu Bapak Ibu ya. Piagam Jakarta yang dihasilkan tanggal 22 Juni 1945 oleh tim kecil yang berjumlah 9 orang. Tapi kemudian dalam perkembangannya ya ada usulan dari para perwakilan dari Timur Indonesia yang menginginkan ada 7 kata pada Piagam Jakarta itu dicoret, maka menjadilah pembukaan seperti yang sekarang ini kita kenal. Nah, Pak Mahfud MD sekarang Menko Polhukam kita yang menyatakan bahwa berdasarkan penjelajahan historis, penjelajahan sejarah, diketahui bahwa Pancasila yang berlaku sekarang merupakan hasil karya bersama dari berbagai aliran politik yang ada di BPUPKI yang kemudian disempurnakan dan disahkan oleh PPKI pada saat negara ini didirikan. Kemarin kita sudah membahas bahwa BPUPKI itu anggotanya ya berjumlah 60 sekian itu terdiri dari berbagai macam golongan, Pak ya, bahkan ada dari golongan Arab, golongan Cina gitu ya. Ada mewakili suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Sehingga apa yang dikatakan Pak Mahfud MD ini itu tentu saja sangat sesuai dengan fakta sejarah. Wah, jadi ngulang. Nah, bagaimana dengan sumber sosiologisnya? Bahwa nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritualitas dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Ya, kemudian nilai-nilai kemanusiaan yang universal itu bersumber daripada hukum Tuhan, gitu ya. Hukum alam dan sifat-sifat sosial dianggap penting sebagai fundamental etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Kemudian nilai-nilai etis kemanusiaan ini harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan bangsa yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Nah, kemudian juga nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Jadi ini yang pertama itu sila pertama, yang kedua ini pengejawantahan sila kedua sebagai sumber sosiologis, ya. Kemudian sila ketiga, sila keempat, dan ini adalah pengejawantahan sila kelima.
nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan itu memperoleh artinya sejauh dalam mewujudkan keadilan sosial. Jadi ini merupakan sumber sosiologis daripada Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Nah, satu lagi sumber politisnya Bapak Ibu ya. Pada pasal 1 itu terkandung makna bahwa Pancasila menjelma menjadi asas dalam sistem demokrasi konstitusional. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Jadi kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan dalam hal mewujudkan demokrasi, dalam hal pemilu, dalam hal pemilihan legislatif, eksekutif, itu semuanya harus mengacu kepada Pancasila sebagai dasar negara. Bagi warga negara yang berkiprah dalam suprastruktur politik, ya, sebagai ASN misalnya, yaitu lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maka Pancasila ini merupakan norma hukum dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang sebagai ASN misalnya ya, maka Pancasila ini sebagai norma hukum ya dalam Bapak Ibu mengimplementasikan kebijakan publik yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak di wilayah Bapak Ibu. Dari sisi lain, setiap warga negara yang berkiprah dalam infrastruktur politik seperti organisasi kemasyarakatan, partai politik, media massa, nah Pancasila ini menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politiknya. Jadi itulah makna Pancasila sebagai dasar negara dari sisi sumber politisnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ini sangat teoritis sekali Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Mendingan kita tanya jawab kali ya. Bapak Ibu, siap tanya Bu. jawab ya. Siap Bu. Iya Bu, setuju Bu. Siap Bu, siap. Ditanyakan. Enggak Bu. Izin bertanya Bu. Ya, silakan Bapak. Nana Juwana Bu, izin bertanya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini yang tadi dijelaskan oleh Ibu bahwa Pancasila memang sebagai dasar negara. Akhir-akhir ini Indonesia ataupun ya mulai beberapa tahun ke belakang ini diramaikan dengan naturalisasi Bu, prakewarganegaraan. Ya. Ya, itu kan salah satu syaratnya untuk jadi WNI, orang yang tinggal di luar negeri itu kan ada mengucapkan sumpah janji setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Bu. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, yang di benak saya ini, mohon maaf gitu ya, ini kan mereka yang dinaturalisasi, ini kan di luar negeri, dia tidak tahu tatanan kehidupan di bangsa Indonesia, tentang Pancasila, kayak gitu. Karena di Indonesia sendiri yang sudah lahir, atau yang memang benar-benar KTP-nya Indonesia itu, terkadang tatanan kehidupan yang mengacu terhadap Pancasila sebagai dasar negara itu, begitu juga, kurang gitu. Kok dengan mudahnya, maksudnya, Indonesia itu sampai ada surat keputusan dari Presiden, mengeluarkan surat bahwa mereka itu diterima jadi warga negara Indonesia. Apakah memang karena naturalisasi itu karena dalam tanda kutip ya Bu, dalam tanda kutip Indonesia hanya butuh tenaganya saja. Contoh aja misalkan di bidang sepak bola gitu Bu. Tidak melihat dulu ke belakang kayak gitu. Itu aja sih Bu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bu. Terima kasih Bu. Saya Nana Juwana Bu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali Bapak Ibu tentang siapa yang menjadi penduduk Indonesia, siapa yang menjadi warga negara Indonesia, itu diatur dalam undang-undang tentang kewarganegaraan Bapak Ibu ya. Nah, Ibu takut salah, Ibu searching sebentar ya. Nah, di situ memang, tapi kayaknya waktunya nggak sempat. Di situ memang salah satu jalur untuk menjadi warga negara Indonesia, salah satunya adalah bisa melalui jalur naturalisasi gitu ya.
Tapi sejauh ini Indonesia itu menganut warga negara tunggal. Tidak boleh seseorang menjadi warga negara lain juga menjadi warga negara Indonesia. Maka walaupun dia melalui proses naturalisasi, maka dia harus meninggalkan status dia sebagai warga negara asal dia, dan kemudian dia menjadi warga negara Indonesia. Nah, tentu saja untuk menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi itu ada persyaratan-persyaratan, Pak, yang harus dipenuhi. Nah, persyaratan itu tentu Ibu tidak hafal, tapi ada undang-undangnya. Ibu kecil tapi waktunya sudah mepet ya. Nah, di situ jelas sekali, Pak, bahwa kalau dia menjadi warga negara Indonesia, maka harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu sudah pasti ya. Dia harus memiliki KTP, dia harus memiliki agama, dari 6 agama yang diakui di Indonesia, kemudian dalam hal hak dan kewajiban juga dia harus mengikuti, dia harus membayar pajak misalnya, dia harus lapor ke RT, ke RW, ke lurah, ya, dan juga dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan lain, ya, seperti halnya yang berlaku pada warga negara Indonesia. Jadi memungkinkan, Pak, melalui jalur naturalisasi itu memungkinkan, tapi tentu ada ketentuan, ya, dan ketentuan itu sekali lagi Ibu tidak hafal, tapi ada itu. Bapak bisa buka undang-undang tentang kewarganegaraan. Begitu, Pak. Sementara begitu. Iya, iya Bu. Yang pernah saya baca itu untuk sebelum disetujui oleh DPR itu si orang tersebut itu yang mau dinaturalisasi itu mengucap sumpah janji setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bu. Yang jadi pikiran di benak saya, ini orang yang baru dinaturalisasi harus paham terhadap dasar negara. Iya, betul sekali, Pak, ya. Nah, sayangnya tidak ada tatanan ataupun dasar negara negara Indonesia yaitu Pancasila itu untuk menerjemahkannya aja susah sendiri. Iya. Apalagi orang asing gitu, Pak, ya. Ya, Bapak Ibu yang lain? Ya, makanya seperti itu, Bu, ya. Punya pengalaman yang bisa menambah jawaban Ibu kepada Pak Dede, silakan. Yang punya pengalaman? Mungkin di daerahnya pernah berurusan dengan orang yang menjadi warga negara Indonesia melalui jalur naturalisasi. Ada yang pernah di sini punya pengalaman? Silakan. Ada yang pernah? Nggak pernah, Bu. Oh, belum pernah ya? Baik. Baik, Pak Nana. Sementara jawaban Ibu seperti itu, Pak. Betul sekali ya. Warga negara Indonesia aja masih banyak yang belum paham tentang Pancasila gitu, Pak, ya. Apalagi warga negara asing yang masuk dalam proses naturalisasi gitu ya, atau dalam jalur yang lain. Nah, sejauh ini Ibu tidak melihat ada kebijakan pemerintah ya, manakala warga negara asing ini menjadi warga negara Indonesia itu misalnya ada penatarannya dulu gitu ya. Seperti kalau kita ingin menikah ada penatarannya gitu, Pak, ya. Di daerah Bapak Ibu berlaku nggak tuh? Nah, sejauh ini Ibu belum mendengar ada kebijakan tersebut, Pak. Yang penting dia memenuhi persyaratan dan dia tidak memiliki kewarganegaraan ganda, dia melaksanakan kewajiban-kewajiban dia sebagai warga Indonesia, maka itu bisa. Begitu, Pak. Sementara seperti itu, Pak Nana. Bu. Iya. Yang lain silakan. Ya, siap, Bu. Oke, lagi waktu kita. Oh, ini Bu Rahman Hidayat, Kepulauan Mentawai, Bu. Oh, ini ya, silakan, Pak. Bisa dikatakan bukan pertanyaan, tapi ini semacam pemikiran saya, Bu, terkait yang kami alami di Kepulauan Mentawai, Bu. Ya. Terkait dasar Pancasila itu seperti yang Ibu katakan tadi, yang tujuan negara kita yang pertama sekali kemerdekaan, terus kedaulatan, keadilan, terus kemakmuran. Jadi kalau menurut saya, Bu, perlakuan pemerintah, mohon maaf ini, Bu, kepada kami khususnya Kepulauan Mentawai, itu belum ada keadilan, Bu. Contohnya masalah pembangunan belum merata, Bu. Lalu yang mau saya tanyakan, Bu, apakah ada pemerintah itu membantu harus banyak masyarakatnya? Contohnya saja kami di sini, Bu, mengusulkan pembangunan tower, itu tanggapan pemerintah daerah kepada kami, Bu, katanya jumlah masyarakatnya, jumlah pemakai harus banyak. Sementara di dusun kami hanya ada 32 kakak, Bu.
Jadi itulah semacam pemikiran saya, Bu. Jadi saya anggap pemerintah kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini belum maksimal memperhatikan kemakmuran rakyat, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak. Jadi masyarakat sebagai warga negara, kita memiliki jalur untuk menyampaikan aspirasi gitu, Pak ya. Kalau di desa itu ada Badan Perwakilan Desa, Pak ya? Apa namanya Pak yang di desa, Pak? BPD, Bu, BPD. Ada Bu, BPD ya, Badan Perwakilan Desa. Nah, kemudian kalau tingkat provinsi ada namanya DPR Kabupaten Kota ya. DPRD. DPRD di tingkat tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi DPRD, tingkat pusat DPR RI. Nah, sesungguhnya mereka ini adalah wakil-wakil kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita menyampaikan aspirasi melalui wakil-wakil rakyat ini, di mana wakil-wakil rakyat inilah yang kita pilih ketika pemilihan umum secara langsung itu dilakukan, gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak yang di Pulau Mentawai tadi, ya memang jalur menyampaikan aspirasinya melalui perwakilan-perwakilan ini, Pak. Bisa juga mungkin bisa juga menyampaikan aspirasi dengan cara lain, tapi itu bisa dikatakan 1001 kasus gitu ya. Ada yang langsung bersurat kepada presiden. Nah, manakala beruntung presiden membacanya, maka bisa langsung ditindaklanjuti gitu ya. Ada juga dengan cara memviralkan di media sosial gitu ya. Kayak sekarang ini kan ada jembatan yang rubuh di sebuah desa, di mana anak-anak sekolah bergelantung, kemudian viral, sampai akhirnya langsung dibangun, gitu Pak ya. Itu kan jalurnya tidak melalui DPRD tadi. Nah, sesungguhnya banyak cara yang bisa dilakukan, Pak. Tinggal, kalau cara yang konstitusional tadi itu melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di legislatif, yang tadi Ibu katakan. Tapi di zaman medsos ini, Ibu lihat, di zaman iptek ini ada juga yang langsung, gitu ya. Ada juga dengan memviralkan, atau juga dengan minta bantuan kepada CSR perusahaan biasanya. Misalnya ada di situ perusahaan-perusahaan yang cukup berkembang bisa mengajukan proposal, dana tanggung jawab sosialnya dialihkan ke situ. Mungkin seperti itu, Pak. Bapak Ibu yang lain, kalau memiliki pengalaman, Kalimantan Timur, Ikro Bu, ya. Kalimantan Timur. Ya, silakan Pak dari Kalimantan Timur. Ya Bu, gini Bu, kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini kan memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk memilih agama yang dia anut. Nah, terkait dengan itu, khususnya dengan pemahaman terkait dengan agama Islam. Nah, Islam kan begitu diberikan kebebasan untuk menurut agama Islam itu sendiri. Nah, ada beberapa kasus yang beberapa tahun ini memang kita rasakan bersama bahwa ada paham-paham yang sekiranya ingin merubah dasar negara kita, Pancasila ini. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana peran pemerintah itu sampai saat ini terkait dengan paham-paham yang di luar dari ketentuan yang sudah disepakati bersama bangsa ini. Jadi kan ada beberapa paham itu yang kemarin rame, ada yang ingin menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai negara khilafah. Ada juga apa yang ingin menjadikan negara yang liberal. Nah, karena kita melihat begini Bu, hal-hal yang semacam ini kan selama ini itu dibiarkan oleh pemerintah untuk berkembang biak di negara ini, yang pada akhirnya mereka besar mampu untuk melawan negara ini. Nah, di mana peran pemerintah itu sebenarnya? Oke, Kenapa bisa kasih contoh Pak yang Bapak maksud? Apa yang bisa dikasih contoh? Organisasi apa yang dibiarkan hidup? Gimana Bu? Bisa dikasih contoh organisasi apa yang Bapak maksud yang dibiarkan ya hidup? Contohnya kan yang telah dibubarkan yang telah dibubarkan itu kan semacam HTI ya. Nah, itu kan ADART mereka itu tidak ada menyebutkan di situ negara Pancasila. Sudah dibubarkan
dibubarkan semua kan Pak? Ya betul, memang dibubarkan. Nah, Tetapi bagaimana HTI. cara pemerintah untuk betul-betul menghabiskan pemahaman-pemahaman, karena bukan hanya HTI sebenarnya Bu, ada paham-paham yang lain yang disusupi. Iya. Baik, jadi sejauh ini ya berdasarkan berita yang Ibu baca ini ya, Ibu lagi buka ada 6 ormas yang telah dibubarkan oleh pemerintah karena bertentangan dengan Pancasila. Salah satunya yang tadi Bapak sebut, FPI, kemudian HTI, kemudian juga ada Jamaah Ansarul Tauhid, kemudian ada juga apalagi di sini Majelis Mujahidin Indonesia MMI juga sudah dibubarkan oleh pemerintah, Pak ya. Jadi betul sekali semua aliran-aliran kepercayaan yang bertentangan dengan Pancasila itu tidak bisa hidup di bumi Indonesia, tidak bisa hidup di bumi Pancasila gitu Pak ya. Namun kadangkala pemerintah itu membutuhkan masukan yang kuat dari masyarakat untuk membuktikan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang terlarang, organisasi yang bertentangan dengan Pancasila gitu Pak. Misalnya FPI, pemerintah butuh waktu yang cukup lama untuk bisa membuktikan, kemudian butuh bukti-bukti yang kuat ya untuk bisa membuktikan bahwa FPI ini bisa mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara itu dengan masukan-masukan dari masyarakat gitu Pak. Jadi sesungguhnya adalah tidak ada organisasi atau kepercayaan atau aliran atau apapun itu yang bertentangan dengan Pancasila bisa masuk ke Indonesia. Namun untuk membubarkannya, lagi-lagi pemerintah butuh bukti yang kuat. Pertama. Kedua, butuh masukan dari masyarakat. Karena pemerintah juga tidak mau salah gitu ya. Manakala pemerintah membubarkan sebuah organisasi ya tanpa bukti yang kuat kalau itu organisasi terlarang, itu pemerintah juga bisa melanggar undang-undang. Karena Indonesia ya masyarakatnya ini dijamin kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Kita semua boleh mendirikan organisasi, boleh berkumpul, boleh membentuk ormas gitu ya. Nah, ini dijamin oleh undang-undang. Nah, tentu pemerintah untuk membubarkan itu ya lagi-lagi membutuhkan alasan yang kuat, membutuhkan penelitian, membutuhkan pendalaman, partisipasi dari masyarakat dan seterusnya hingga mungkin terkesan lama gitu ya. Lama baru dibubarkan. Ya, birokrasi seperti kita pahami Pak ya, birokrasi itu ada tahapan-tahapannya, kadang rumit, kadang sederhana gitu ya Pak ya. Kembali lagi kepada siapa juga yang memimpin di sana gitu Pak ya. Begitu. Seperti itu Pak jawaban dari Ibu. Kalau Bapak Ibu lain ada ini gini Bu, maksud saya gini Bu. Memang untuk pembubaran satu organisasi itu kan perlu melihat juga landasan hukumnya seperti undang-undangnya kan. Iya. Tetapi yang saya maksud sampai di mana peran pemerintah ini untuk mencegah itu, karena kalau kita ibaratkan singa itu kan kita sudah diterkam dulu Bu, baru dibunuh singanya. Harusnya kan kita cegah jangan mendekati singa itu sehingga kita tidak terpapar, tidak diterkam oleh singa itu. Maksud saya itu kalau kita kembalikan ke negara, harusnya kan negara itu kan punya tentara, punya BIN, punya polisi, ini harusnya sudah melihat bahwa ini paham-paham ini bermasalah, tidak sesuai dengan Pancasila. Jangan tunggu dilapor baru dieksekusi gitu loh maksudnya. Ya, seperti pemberontakan di Papua ya Pak ya. Ini kan sudah jelas-jelas kalau dari kacamata kita sudah jelas-jelas mengganggu keutuhan negara kesatuan Indonesia yang di Papua ini Pak ya. Sangat mudah sesungguhnya bagi tentara Indonesia untuk menghabisi semuanya itu ya, yang ada di hutan-hutan itu gitu ya. Tapi Indonesia tidak bisa melakukan itu karena ada yang namanya hak asasi manusia yang harus dihormati juga oleh pemerintah Indonesia. Bahkan kasus Papua ini sudah menjadi isu internasional. Sedikit saja Indonesia tidak bisa mengendalikan tentaranya, nah maka ini akan menjadi isu internasional yang bisa merugikan Indonesia.
Jadi memang tidak sembarangan Pak untuk melakukan itu. Nah demikian juga dengan organisasi-organisasi yang tadi Bapak katakan. Pertama mengenai hak asasi manusia, kemudian ada peraturan yang tadi Ibu katakan bahwa kita semua memiliki kebebasan untuk bersikap dan berkumpul. Nah disinilah perlunya peran serta dari masyarakat. Jadi untuk menumpas semua itu tidak bisa hanya pemerintah saja, kita semua juga harus berperan dalam memberikan informasi-informasi. Ormas-ormas keagamaan, seperti kalau di pusat itu Majelis Ulama Indonesia, dia juga harus berperan misalnya dalam mengeluarkan fatwa. Dengan fatwanya yang mengatakan bahwa suatu organisasi itu sesat, maka itu bisa jadi modal pemerintah untuk membasminya, gitu ya. Jadi pemerintah memiliki dukungan yang kuat. Atau juga ormas-ormas lain yang tinggal, yang berada di wilayah di mana organisasi tersebut berada, harapannya berperan bisa memberikan informasi yang membuktikan bahwa organisasi tersebut betul-betul organisasi terlarang. Ya memang harapan kita pemerintah cepat gitu Pak ya. Namun kita tahu ya bahwa di pemerintahan itu memiliki prosedur yang kadang-kadang kita tidak bisa intervensi ya. Mudah-mudahan untuk kasus-kasus berikutnya dengan segala sumber daya yang ada di pemerintah yang Bapak katakan tadi, pemerintah punya BIN, punya perangkat, punya dana, punya anggaran, ya, punya fasilitas semuanya untuk bisa melakukan itu. Dan semoga bisa bergerak lebih cepat untuk kasus-kasus berikutnya. Begitu Pak Ikro. Baik Bu, terima kasih. Ini sudah jam 20.00 Pak. Iya, kita seperti biasa Pak ya, sebuah lagu supaya tetap semangat. Baik Bu. Ya. Siap Bu. Nah, ya. Tadi kita bicara tentang Pancasila Pak ya. Nah, lagunya jadi kita putarkan. Garuda Pancasila. Ayo maju, Pancasila dasar negara. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat malam. Untuk mata kuliah selanjutnya udah ada Pak Ketua? Cuma lewat e-learning aja. Jadi tinggal download aja materi sama isi forum. Oke, makasih informasinya Pak Ketua. Terima kasih Ketua. Oh, berarti nggak Terima kasih. ini ya? Jadi Nggak online ya?
Izin Nggak ada les, Pak pertemuan. Ketua. Nggak ada pertemuan tatap muka, nggak ada. Oke, terima kasih Pak Isa. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Rahmat Ahmad dengar. kemana Pak Rahmat? Pak Rahmat kemana nih Pak Rahmat? Lagi sibuk tower. Sibuk. Oh, lagi ngurusin tower ya. Kang Amir nggak pernah ngomong ini. Mana Kang Amir ini? Pak Ketua pamit.
Pak.